Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu ya, di tanggal berapa ya? 3 ya? 3 April 2024 ya. Suara Tanaman Channel kembali hadir dengan bermacam-macam tanam yang ada di sini. Nanti akan kita panggil salah satu untuk bisa berbincang-bincang dan menemani ngobrol kita di pagi hari ini ya. Seperti biasa saya ucapkan selamat datang di para viewer baru ya, atau mungkin di beranda Anda sudah nongol tiba-tiba ternyata Suara Tanaman Channel ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Suara Tanaman Channel, serta yang para subscriber, terima kasih sudah selalu setia menemani kami untuk bisa membuat video-video setiap hari. Dan tentunya hari ini hari Rabu, hari yang sudah keberapa, 23 ya di bulan Ramadan puasa kita. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai kepada hari kemenangan, yaitu nanti di hari Idul Fitri. Bagaimana hari ini puasanya? Masih aman ya, masih lancar, masih semangat, masih menggebu-gebu lah ya gitu ya, karena pastinya semangat karena 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita ya, karena memang ini 10 hari terakhir, jadi jangan lewatkan amal-amal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dengan Allah berikan Lailatul Qadar ya kepada kita semuanya, yang notabene ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun dosanya kita diampuni, Masya Allah gitu ya. Oke, jadi seperti biasa di hari ini kita coba ngobrol dengan si siapa nih kira-kira nih? Siapa bang? Namanya siapa bang? Nggak tahu. Atau Bang Icang nggak tahu. Di pagi hari ini bersama si abang ya. Ini dia di hari ini, di pagi ini kita ditemani dengan si Asoka merah. Ini si Asoka merah ini bunganya lucu ya, seperti gini. Kalau kita zoom sekali lagi, ini kayak ada segi 4 helai ya, yang terdiri dari 4 helai dan bertumpuk dengan secara beraturan luar biasa. Itu dia. Nah kalau yang ini nih, ini tuh bunganya si ini, ternyata bunganya siapa namanya? Sansevieria ini. Tuh, bulat-bulat begini ya. Tapi ini hari ini saya ngobrol sama siapa? Sansevieria atau si Asoka nih. Dua-duanya aja lah ya. Jadi si Sansevieria featuring Asoka kan. Kalau Asoka sendiri bunganya merah begini. Ada yang putih tapi belum berkembang ya, berbunga. Ini dia, daunnya sih seperti biasa kayak jambu gitu lah ya. Nah kalau ini, kalau kita potek satu nih teman-teman, potek satu, dia begini nih bunganya. Nah ini dia tuh, segi 4 ya, 4 helai ya kan. Sebentar belum dapat nih, ngeblur. Kalau kita deketin saudara, gitu ya, pokoknya gitulah ya teman-teman tuh. Nah mana nih blur ya, ngeblur ya. Pokoknya kalau ini nih kita deketin yang ini. Nah nanti kita lihat, boom. Nah itu nih kan, cantik kan, tuh cantik banget. Nah kalau ini si Sansevieria ini sedang berbunga nih ceritanya teman-teman ya, sedang kawin, musim kawin, nanti bisa beranak pinak nih gitu. Ini Sansevieria jadinya lebih kecil daripada Sansevieria biasa, tapi nggak ada list warna kuningnya ya, hijau semua. Ini bagi yang tahu Sansevieria jenis apa bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau ini kan Sansevieria kodok ya, kecil ya nggak, tuh lihat ya kan, itu kan yang mini juga yang sebelah sana. Kalau yang ini panjang-panjang tapi kecil-kecil sedang berbunga gitu ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa kita akan diskusi atau ngobrol-ngobrol kesehariannya. Preparing sudah mulai dipersiapkan bagi yang mau mudik ya, gitu kan. Kalau saya di tahun ini nggak mudik, biasanya mudik karena ada satu hal lain sehingga tidak mudik gitu. Jadi tidak mudik. Kalau kami biasanya ke Jawa karena ada ayah mertua orang sana aslinya. Tapi di tahun ini saya mudiknya di sekitaran Banten dan sekitarnya ya gitu. Itu adalah
orang tua saya di sana. Di tentunya mungkin Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persiapan mudik, jangan lupa dari sisi physically juga ya, fisik orangnya, fisik kendaraannya, materialnya ya, atau sangu. Sangu itu apa ya, kalau cak Sundana sangu mah nasi ya, kalau orang ini sangu itu bekal ya gitu kan gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau mudik, hati-hati di jalan, tetap waspada, tetap preparing semuanya, karena mudik tahun ini sepertinya akan macet ya, karena kan ini sudah tidak ada pemberlakuan kayak dulu covid kan nggak boleh mudik. Nah kalau yang sekarang, tapi dengar-dengar ya katanya di tol itu ada ganjil genap. Apakah memang demikian atau tidak? Kalau iya ya ini bisa mengurangi kemacetan sih, tapi ya saya kira kayaknya kurang efektif ya kalau diberlakukan ganjil genap, karena tetap aja ya bagi orang yang mobilnya 2 ya tetap mudik gitu ya. Atau mungkin kalau di ganjil genap kan perjalanan itu dibagi-bagi ya, mungkin tujuh seperti itu. Ada yang hari ini mobil genap-genap semua ya kan, ada yang hari ini besoknya ganjil-ganjil semua, betul sih. Tetapi kalau di tol memberlakukan itu, kalau di luar tol gimana, kan sama aja gitu ya. Jadi sepertinya kalau musim mudik itu justru aturan lalu lintas yang seperti itu hanya aku kurang yakin bisa berhasil ya untuk mengurangi kemacetan, karena di jalur selain tol kan ada alternatif gitu. Jadi tetap nanti ketemunya di luar tol itu jadi macetnya parah seperti itu. Oke, jadi di hari ke-23 di bulan Ramadan ini seperti biasa ya. Hari ini hari Rabu, bagi yang mau berangkat ke kantor kan masih masuk ya sampai dengan hari Jumat. Tapi hari Jumat biasanya sudah banyak yang mengajukan cuti ya, sehingga perjalanan ke kantor juga sudah semakin lengang di pagi hari ini. Tapi hari ini cuacanya agak-agak mendung ya. Kalau saya lihat, kita lihat di atas agak mendung teman-teman. Nah ini dia ya, mendung tapi belum hujan sih. Di pagi hari ini memang banyak sekali beberapa tanaman yang berguguran ya kan, kayak bunga kamboja, terus ada bunga melati Belanda juga kan gitu. Nah seperti biasa, karena memang bunga itu kan makin tua makin berguguran. Nah kalau melihat dari filosofi kehidupan seperti itu, orang yang sudah tua itu kan ya secara umur pasti kan akan berguguran gitu. Jadi memang itulah kehidupan, proses kehidupan. Yang penting dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kehidupan itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang selalu berjaya, selalu di atas, selalu selalu bahagia gitu kan. Pasti ada naik turun. Nah artinya dari situlah kita bisa mengambil pelajaran kehidupan. Kadang dunia itu ada di atas, kadang di bawah gitu ya. Karena tidak mungkin orang itu selalu di bawah terus, pasti ada kalanya nanti di atas. Tidak mungkin orang itu di atas tapi ada kalanya di bawah ya kan. Sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, pastinya kita akan menemukan dinamika seperti itu ya gitu. Ya mungkin kalau orang yang pejabat, ujiannya kalau di jabatan itu korupsi. Kalau orang yang maaf misalkan orang biasa kayak saya gitu kan, ujiannya itu justru yang lainnya juga, misalkan ya korupsi juga ada, atau mungkin apalah itu kan, macam-macamnya. Jadi memang setiap orang mempunyai ujian kehidupan masing-masing gitu kan. Dan masalah akan timbul dan hilang silih berganti seiring dengan seiring waktu berjalan. Ya masalah itu pasti selalu ada dan akan silih berganti gitu kan. Begitu kan mungkin Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah saat ini ya, seberat apapun masalah, sekali lagi kita masih ada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hanya kepadamu lah kami
menyembah dan hanya kepadamu lah meminta pertolongan. Jadi rumusnya sudah saklek ya kan. Tapi kadang kita kan sebagai manusia ada si setan nih, kadang menggoda ya kan, membisiki was-was segala macam. Padahal kata Allah sudah dikasih tahu rule-nya seperti ini. Kalau ada apa-apa masalah cek ke saya gitu kan, kata Allah kan gitu. Lapor ke saya, ngadu ke saya. Jangan ngadu ke orang gitu ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya, bagi yang sedang ditimpa problem musibah, yang sabar, karena sekali lagi ketika kita melihat musibah kita dianjurkan untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi memang segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga gitu. Karena memang manusia itu hanya dititipkan saja di dunia ini, gitu nggak sih? Hanya dipinjamkan, jasad ini pun dipinjamkan, kita hanya bisa untuk merawat gitu kan. Kalau orang dipinjemin suatu saat akan diambil nggak sih? Pasti diambil kan? Ya nggak sih, yang namanya dititipin kan gitu. Harta kita ya sekarang ini dipinjemin ini ya kan, bukan dikasih sama tapi dipinjemin, nanti balikinnya apa, nanti ada laporan pertanggungjawaban seperti itu. Kemudian apalagi yang dititipkan ya, semua apa yang ada di dunia ini yang kita rasakan, kita ada nih, itu dipinjemin semua dan suatu saat bakal kembali kepada sang punyanya, sang empunya seperti itu. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Makanya ada orang yang masih sombong, nyombongin apa? Apakah dia memang dia kaya raya, rumah besar, rumahnya brerot gitu kan, kontrakan brerot, itu hasil kerja keras dia? Bukan, itu atas izin Allah Anda memiliki itu. Allah kasih pinjem tuh katanya, Allah kasih pinjem kontrakannya, Allah kasih pinjem apartemennya, Allah kasih pinjem semuanya, kasih pinjem. Satu saat kalau Allah berkehendak ya diambil lah, selesai. Ya udah, mau bilang apa kan gitu. Makanya manusia tidak layak sombong. Yang layak sombong itu Allah. Tapi Allah pun nggak sombong walaupun memiliki dunia dan isinya serta alam semesta ini. Allah nggak pernah sombong. Kadang manusia baru punya ilmu sedikit aja udah sombong, penanak-peninting kan. Baru punya misalkan harta triliunan baru penanak-peninting kan gitu kan. Ya nggak sih? Kalau orang kaya itu hawanya berani aja, ya nggak sih? Hawanya tuh paling berani lah gitu kan. Orang kaya begitu, orang yang punya seperti itu. Karena apa? Ada egosentrik berlebih di situ, gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Saya tidak mengatakan orang kaya pasti sombong, enggak. Tapi jangan itu rata-rata, ya rata-rata, hati-hati nih. Makanya karena di situ ada yang bermain, yaitu setan gitu kan. Kalau nggak ada setan sih, ya orang pada benar semua, ya kan. Kayaknya neraka nggak laku kan gitu kan. Makanya di dunia inilah ujian dari semua kehidupan, ujian dari permasalahan-permasalahan, ujian dari segala sesuatu yang yang membuat kita menjadi berpikir. Karena Allah berikan kita akal sehat ya kan, akal pikiran untuk berpikir mana yang terbaik, mana yang tidak, mana yang menurut Allah benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana haram, mana yang ini good untuk kita, bad untuk kita dan seterusnya. Jadi inilah manusia, fungsi otak kita, akal kita untuk berpikir ya kan. Allah kasih itu untuk berpikir, bukan untuk simpen, harus dipakai ya gitu. Itu jadi memang sekali lagi apalah yang kita patut sombongkan di dunia ini kalau toh nanti pada akhirnya akan diambil kembali gitu kan. Karena kita lahir dari rahim ibu kita tidak membawa satu helai benang pun, ya nggak. Telanjang bulat loh ya, telanjang bulat. Mana ada orang lahir terus langsung ada pakai baju? Nggak ada ya kan, dia akan telanjang bulat. Artinya apa? Itulah kita, sebegitu lemahnya kita ketika kita lahir. Kita nangis, kita nggak bisa makan tanpa disusuin sama ibu kita atau mungkin sama pengasuh seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini, sebanyak harta apapun kita di dunia ini,
itu hanyalah titipan, itu hanyalah mampir sebentar. Allah berikan nitip ya kan kepada kita supaya diberdayakan semaksimal mungkin untuk ibadah, untuk kemaslahatan orang banyak dan seterusnya. Itulah esensi dari kehidupan ini. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita lelai, sebelum kita tidur. Mungkin kalau Anda kebetulan melihat video ini sebelum tidur. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa esok lagi dengan tanaman yang lain. Hari ini bersama si bunga asoka dan si sansevieria. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye.